Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada Realme 9 Pro Plus 5G, smartwatch terbaru dari Realme yang digadang-gadang menggunakan lensa kamera kelas flagship. Sebagus apa sih kameranya? Saya penasaran dengan itunya aja. Nanti bakal kita bandingkan dengan kamera Samsung yang sudah sering saya gunakan untuk bikin konten, yaitu Samsung A52. Langsung aja kita unboxing ya. Yap, boxnya seperti ini, kuning khas Realme. Di sini ada tulisan 9 Pro Plus Realme 5G dan bagian bawahnya hitam. Bagian samping ada tulisan Realme, bagian sampingnya lagi ada tulisan Realme 9 Pro Plus 5G. Ya, ini mudah menggunakan prosesor yang support 5G. Meskipun di Indonesia belum merata, tapi overall kalau kita udah dapat HP yang 5G udah future proof lah ya, jadi aman digunakan beberapa tahun ke depan. Kemudian di bagian belakangnya ada beberapa inti dari spesifikasi Realme 9 Pro Plus. Sony IMX766 ya, ini sensor kamera dari Sony yang biasanya dipakai di kelas flagship seperti X70 dari Vivo atau Xiaomi 12. 60 watt super dart charge, Dimensity 920 5G prosesor dan 90 Hz Super AMOLED display. Oke, langsung aja kita unboxing. Hey, welcome to Realme family. Di sini kita dapat kartu garansi, kemudian SIM ejector dan juga jellycash. Dan di kompartemen selanjutnya pastinya ada smartphone Realme 9 Pro Plus 5G. Ini udah menggunakan anti gores ya, tapi bukan tempered glass, lumayan. Dan bagian belakangnya aduh glowing gini saya kurang suka sebenarnya, bikin gampang nempel sidik jari. Ini terlalu glowing sih, nanti kita bahas lebih lanjut lah. Kemudian ada charger super dart 60 watt. Ini pastinya bakal cepet banget sih ngecasnya. Saya belum pernah pakai ya charger sebesar 60 watt. Mentok-mentok 33 punya Redmi Note 10, sorry. Dan yang terakhir ada kabel chargernya di sini Type A to Type C. Udah gak ada apa-apa lagi ya, kosongan. Oke, langsung kita bahas ke smartphone-nya. Ini dia Realme 9 Pro Plus 5G. Saya beli yang 128 ya internalnya, jadi tidak ada pilihan RAM yang berbeda. Baik yang 256 ataupun 128, RAM-nya ya hanya 8 GB aja. Tapi ada fitur extended RAM sih. Ini saya kurang suka ya, tadi udah bilang finishing seperti ini, glowing banget. Ini untuk saya pribadi sih. Mungkin untuk kaum perempuan mungkin, atau kaum Z, milenial, bukan milenial lagi ya, generasi Z ini pada suka ya. Di sini ada branding Realme, lihat tuh, gampang kotor kan. Ini wajib sih pakai case-nya, jelly case-nya. Untuk desain kameranya saya suka tapi ya, ini buletan kayak gini cakep sih. Mirip-mirip dengan Reno 7 sih. Bagian sampingnya di sini ada tombol power dan frame-nya cakep sih, metal ya. Kemudian di bagian ini ada volume rocker dan juga ini untuk memori dan juga kartu slot. Oh, lihat ya, ada memorinya apa enggak ya? Wah, ternyata tidak bisa dipasang kartu memori ya. Jadi kita harus berkorban nih. Bukan berkorban, beneran nggak ada. Kita nggak bisa nambahin memori ya. Jadi pastikan baik-baik ya. Kalau ternyata penggunaan memori kamu banyak, beli langsung yang 256 aja. Dan kalau kita perhatikan di sini tidak ada karet-karetnya, jadi ini tidak anti air sih. Belum dapat IP rating. Langsung kita nyalain aja. Realme. Oke, saya setting dulu ya. Oke, ini dia tampilan awal dari Realme 9 Pro Plus 5G. Pas pertama setting satu hal yang paling saya suka ya, ternyata vibration motornya itu cakep banget ini. Waduh, wah banyak bloatware ya, langsung install sendiri deh. Ini dia vibration motornya, dengeran gak ya? Itu sih saya suka banget vibration motornya, nggak kerasa murah. Ini kayak vibration motor HP mahal sih. Lebih nyaman juga dari Samsung A52 yang selama ini jadi daily driver saya. Yap, untuk Realme UI-nya Realme UI 3.0 dengan versi Android 12. Jadi ini udah Android yang paling baru ya.
Dan saya gak tahu sih untuk Realme jaminan update-nya berapa tahun. Kalau Samsung kan bisa sampai 4 tahun. Kemudian Google 3 tahun. Ini Realme saya gak tahu. Teman-teman yang ngikutin Realme kasih tahu saya di kolom komentar ya. Yap, di sini bisa dilihat prosesornya Dimensity 920 octa-core, kemudian RAM-nya 8 GB ditambah 3 GB extended ya. Versi Android 12. Ini Realme UI juga nyaman sih. Sekarang kita coba sidik jarinya ya. Wow, cepet ya. Tapi harus agak ditekan sih emang. Jadi harus dinyalain dulu. Nah, gak bisa langsung pas nyala kayak gini, tekan lama. Enggak, harus dilepas dulu ternyata. Berbeda dengan Samsung ya. Ya, lagi-lagi saya bandingkan dengan A52 terus. Karena yang saya punya A52 sih. Saya suka sih untuk ininya, animasinya ya, cakep. Lumayan. Oke. Karena di sini saya mau ngetes kameranya, langsung aja kita tes kualitas kameranya. Ini contoh perekaman menggunakan Realme 9 Pro Plus di resolusi Full HD ya, 30 fps. Kalau saya lihat di gambar ini lumayan stabil. Kenapa kan jatuh? Coba lari, satu, lari ke sana. Lari. Dah, baik lagi ke sana. Udah, diam dulu. Dan ini resolusinya 4K 30 fps. Terlihat agak sedikit berguncang. Gimana kualitas suaranya, mic-nya bagus atau kurang bagus? Jalan ke sana, lari ke bawah, ke sana. Nah, ini saya jalan biasa ya, agak cepat sih sedikit. Oke. Udah. Sedangkan untuk kamera depan mentok di Full HD ya, 30 fps, tidak ada 60 fps. Nih. Kalau menghadap ke langit seperti ini. Wow. Jalan yuk. Jalan. Kesini, di sini. Ini resolusinya seperti ini. Udah ya. Oke, itu dia video unboxing dan juga impresi pertama saya di Realme 9 Pro Plus 5G. Ini smartwatch yang cakep sih di kelas harganya. Meskipun saya baru nyoba sebentar, tapi dari pengalamannya, dari vibration motornya dan juga kualitas kameranya cakep. Tapi untuk lebih lanjut nanti bakal saya bandingkan ya dengan A52. Mungkin ini bisa jadi HP kedua saya.
atau gimana, atau saya jual lagi, pastinya ditunggu aja. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Meskipun saya tukang review smartwatch, tapi untuk beberapa kesempatan saya sering juga unboxing gadget yang lain ya, untuk mengisi kekosongan, karena smartwatch tidak sesering smartphone ya keluarnya. Ya, terima kasih sekali lagi bagi yang udah nonton sampai detik ini. Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.